Tung 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 tung. Perhatian, Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Selamat datang di segmen Saja Chris, di mana Chris akan berpuisi mengenai topik-topik kehidupan. Semoga kamu selalu sehat dan tetap semangat ya. Pasti Sobat Poci sudah pada nunggu ini puisinya Chris. Iya, agak sibuk sih belakangan ini, jadi mundur 2 mingguan lah dari rilis episode yang sekarang ini. Tapi masih ingat di episode 111 ya, 111, itu aku janjikan di akhir bulan ini ada segmen baru nih. Satu segmen baru yang spesial, tamunya juga nggak kalah spesial. Boleh spill ndak isinya segmen barunya itu mau bahas apa? Ya dikit aja spillnya, jangan banyak-banyak. Ya ndak apa-apa, dikit aja. Isinya sih bakal pembahasan seputar anak lah. Wah itu Bobby banget sih, karena Bobby kan anak kecil ya. Jadi pembahasannya masuk lah. Nah Chris itu ndak ikutan. Ya karena ini segmen spesial jadi aku ndak ikut. Aku serahkan langsung ke Bobby sama satu-satunya lagi. Tamunya siapa sih Chris? Nah sementara tamunya belum bisa di-spill sih, karena kalau di-spill dulu ndak surprise. Oh ya, benar juga ya. Ya ditunggu ya Sobat Poci ya. Beberapa hari ini kita akan rilis segmen baru dari Bocin. Kembali ke Saja Chris ya. Kali ini Chris akan membacakan sebuah puisi berjudul Musuh Abadi. Selamat mendengarkan. Musuh abadi. Banyak kali paradoks dalam dunia, bermunculan berbagai nama dan rupa. Seperti hitam putih dan kiri kanan, juga pandai malas serta miskin kaya. Meskipun begitu kompleks definisi, semua hanya mengarah ke satu inti. Diciptakan berdampingan segala lini. Susah sekali untuk bisa dihindari. Terkadang kita banyak kali menuntut, hanya ingin baiknya bukanlah buruk. Bukankah hidup itu bagaikan siklus? Di atas, kemudian ke bawah lalu. Mungkin perlu untuk berpikir bijaksana, bukannya duduk manis di atas saja. Di bawah pun tidak hanya keluh kesah, meskipun kadang menahan air mata. Mudah untuk orang lain dinasehati, sedang diri sendiri tak terurusi. Bukannya berperilaku tak peduli, tapi memang berubah susah sekali. Ada cakap pengalaman itu guru, meskipun diajar tidak kunjung tahu. Mungkin bisa dibilang kepala batu. Banyak kata dianggapnya angin lalu. Perlu namanya ada keseimbangan, karena terlalu fanatik berbahaya. Bisa rasa paling benar sedunia, hingga lainnya dirasa salah semua. Muncul lagi suatu problema hati, berawalnya di kalangan muda-mudi. Kadang yang dewasa juga mengalami, dinamakan juga krisis jati diri. Rumitnya manusia bukan hal baru, karena tak disertai cetak biru. Perlu tiap orang pelajari selalu, agar tidak berhenti di jalan buntu. Tidak mudah memang mencari panutan yang bisa handal sigap untuk ditanya, karena memang tak ada yang sempurna, agar terus belajar senantiasa. Andai kata sudah mengerti pribadi, perlu untuk kita semua tetap yakin
Hidup banyak distraksi serta ilusi yang bisa membiaskan esensi diri. Bukan berarti berhenti kejar ilmu, tetap itu harus selalu diburu. Tapi bukan semua dikejar lalu, maka hidup menjadi tidak menentu. Satu lagi cukup serius adanya, ketika ego muncul berhadap muka. Meski banyak terjadi kaum pria, ada juga dirasakan kaum hawa. Orang kata perlu ikut kompas hati, meski kadang nurani telah tercemari. Pakai logika bukan benar berarti, karena pikiran bisa salah arti. Memang kadang mengikuti hawa nafsu, jelas salah dan lumrah seperti itu. Tidak berarti harus selalu diturut, karena ujungnya akan tidak surut. Banyak gejolak karena emosi jiwa, perlu cari cara mengeluarkannya. Bila tak cukup kuasa dikelola, korbannya banyak jatuh di mana-mana. Bukan ego tidak bisa dikendali, hanyalah butuh sedikit dimengerti. Belajar perlahan-lahan namun pasti, sehingga bisa menguasai hati. Tidak menahu sampai kapankah umur, sebaiknya jangan perlu untuk diukur. Karena akhir bukanlah yang dituju, tapi menikmati perjalanan di mau. Masih banyak yang belum disuarakan, setidaknya 2 keluar di permukaan. Sajak ini bukan ajang keindahan, sekedar mencoba urai kekusutan. Sajak ini hampir menuju selesai, tinggal sedikit lagi menuju akhir. Masih ada beberapa kata lagi untuk meringkas dan beri kata kunci. Bila sudah sisi lainnya ketemu, perlu supaya dicermati selalu. Perubahan tidak langsung buru-buru, pasti bermula dari satu pemicu. Benarnya bukanlah tak tahu mengapa, hanya tak ada waktu untuk bersua. Sibuk tenggelam dengan berbagai rupa, sehingga tak mengenal diri siapa. Beberapa merasa terlambat kali, hingga muncullah suatu rasa benci. Sebenarnya hanya membebani diri, tinggal perlu untuk dilanjut jalani. Kadang hanya rasa gembira diperlu untuk jalani hidup yang tak menentu. Sebuah simpul kecil untuk tersenyum, agar kuat maju di jalan berbatu. Sebenarnya ndak disebutin sini puisinya siapa ya, musuh abadi itu siapa kok gak disebutin. Tapi Sobat Poci mungkin sudah bisa tebak ya, sebenarnya musuh yang terus ada atau abadi dalam diri kita ya, diri kita sendiri gitu. Nah, puisi tadi ingin menggambarkan bentuknya musuh abadi itu seperti apa dan cara menghadapinya. Jangan pernah capek ya melawan diri kita sendiri, karena itu pasti akan terjadi seumur hidup. Jadi tetap semangat ya Sobat Poci. Share episode ini ke teman-teman Sobat Poci ya. Boleh juga komen dan review Pocin di platform audio. Sobat Poci bisa ngobrol ke Bobby dan Chris lewat pesan suara loh. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi ya. Pastikan kamu lebih baik dari kemarin. Bye bye.